Kak Gracia suaranya belum kedengaran, Kak. Cek. Halo teman-teman. Ya udah kedengaran. Aku lagi di kantor soalnya. Share dulu. Ya. Ini udah bisa langsung? Boleh langsung, Kak. Halo Ibu Sika. Teman-teman, sebelum aku share, kayaknya materi yang mau disampaikan itu udah disampaikan semua sama Ibu Siska. Karena pengalaman menjadi alumni dan menjadi dosen di kampus tuh kayaknya sama aja, kurang lebih. Tapi aku tadi kayaknya ya semua yang disampaikan Ibu Siska mungkin akan juga menjadi akan apa yang aku sampaikan juga sama, hampir sama, tapi aku berharap untuk pengalaman menjadi alumni dan bagaimana menjadi mahasiswa UNIP. Syukurnya sih Bu Siska bukan alumni UNIP ya. Oke, boleh dari awal dulu dong. Ini kenapa langsung wajahku yang kelihatan? Ini siapa yang share? Oke, teman-teman, aku dikasih tanggung jawab sebenarnya kemarin sama teman-teman panitia, itu you are the chosen one. Itu kayak aku ngecek lagi sih sebenarnya. Beneran nggak sih kamu atau aku adalah orang yang terpilih gitu. Ketika aku dikasih PR ini tuh kayak jadi tanggung jawab besar juga ya untuk memastikan apakah kamu adalah orang yang terpilih atau enggak. Tapi aku beruntung dikasih kesempatan sama teman-teman untuk aku nggak tahu apakah aku mewakili alumni atau tidak, tapi karena kebetulan aku alumni, ya aku bicara mewakili diriku sendiri yang menjadi alumni lah ya. Takutnya nanti teman-teman alumni yang lebih kece badai marah lagi. Kenapa sih Grace yang ngomong gitu? Kan ada banyak yang lebih pantas. Oke, aku pilih tema ini sih sebenarnya, you are the chosen one, really. Gitu. Kita mau cek apakah apakah kita adalah orang yang terpilih atau enggak gitu. Dan itu jawabannya semua ada di teman-teman sih sebenarnya. Oke, boleh next. Oke, ini sama kayak Bu Siska juga tadi, Tabita juga minta aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Grace. Teman-teman boleh panggil aku Gracia, boleh panggil aku Kak Grace, boleh panggil aku Gracia, Grace gitulah. Aku alumni Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu, angkatan 2010. Saat ini aku angkatan 2010, terus kebetulan lulusnya tahun 2014 kurang lebih ya. Oh ya, aku masuk di Agustus 2010 dan wisuda di Desember 2014. Terus aku juga aku sekarang juga bekerja di Yayasan PUPA. Kalau teman-teman tahu, PUPA adalah Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak. Aku menjadi penanggung jawab program sejak tahun 2018 sampai sekarang. 1 tahun sebelum bekerja, 1 tahun setelah wisuda, aku pamit sama orang tua untuk bekerja di pedalaman Jawa Timur. Kalau teman-teman pernah dengar Jember, ada namanya Kabupaten Jember di Jawa Timur, tapi aku bekerja bukan di Jembernya. Aku bekerja 1,5 sampai 2 jam dari wilayah Jembernya, yaitu Desa Ledo Ombo namanya. Setelah wisuda, aku pamit untuk bekerja di sana 1 tahun sebagai karena aku dari alumni komunikasi dan kebetulan juga mengambil peminatan jurnalistik, aku jadi koordinator informasi dan jaringan di sana. Dan saat ini aku juga tercatat menjadi mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi yang kayaknya ini adalah tahun terakhirku di UNIP. Semoga, kalau enggak bakal di DO juga sih. Semoga enggak di DO ya. Oke, next teman-teman. Oke. Untuk teman-teman, aku tahu ini adalah jam-jam yang melelahkan. Karena aku juga kalau nge-Zoom paling kenceng 1,5 jam tuh masih on, tapi setelahnya
say goodbye lah ya sama kamera gitu. Tapi aku berharap teman-teman boleh aktif sedikit di chat room dong untuk memastikan apakah kamu yakin kamu yang terpilih. Ini aku kasih jawaban opsi sih sebenarnya. Yakin, ada yang yakin banget, ada yang ya cukup percaya diri untuk bilang yakin dong gitu. Atau ada juga yang ragu-ragu nih sebenarnya. Yakin nggak ya? Yakin nggak ya? Aku yang dipilih masuk FISIP gitu. Masuk UNIP FISIP lagi. Terus ya ada yang kebetulan aja sih. Mungkin kayak tadi Robintang, ini aku juga bingung kenapa aku ada di FISIP gitu. Di FISIP UNIP lagi. Terus ada juga yang justru nggak tahu kenapa ada di sini. Ada yang bingung, ada yang bahkan nggak menutup kemungkinan sih bahwa ada juga yang kebingungan gitu. Kenapa ada di sini? Ada yang memang sudah benar-benar tahu dan yakin bahwa itu adalah jurusan yang benar-benar kita ingini. Ya, siapa ini? Aku mau cek juga. Berapa orang yang yakin banget? Syukurlah ya. Mana Korfak? Ada yang yakin banget sih. Jadi nggak begitu ada yang yakin banget, ada yang yakin. Kebetulan aja, ya. Tapi kalau kata Bu Siska tadi, nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, ada yang yakin banget, nggak tahu Kak. Ya nggak apa-apa. Itu semua adalah jawaban mahasiswa baru sih sebenarnya. Karena ternyata karena aku juga bekerja di bidang anak, ternyata ada banyak anak tuh emang nggak tahu gitu apa yang menjadi keinginannya yang pertama, terus apa yang menjadi pilihannya, terus mungkin misalnya tidak ada dorongan atau belum ada support system baik di keluarga, lingkungan ataupun sekolah sebelumnya untuk mengarahkan ke apa yang menjadi dan apa yang benar-benar menjadi keinginan kita seperti passion, minat bakat dan lain-lain gitu. Jadi kalau hari ini teman-teman ada yang kebingungan, ada yang bahkan nggak tahu sama sekali, bahkan ada yang ragu-ragu gitu, it's okay gitu. Tapi ketika misalnya kayak tadi aku tertarik sih ketika mumpung belum terlambat sih Robintang. Mumpung masih 1 semester dan di semester awal gitu. Belum banyak pengeluaran juga. Tapi yang menjadi PR utama adalah benar kata Bu Siska tadi, apakah ketika misalnya kita memilih jurusan yang lain di kampus lain, itu juga benar-benar yang kita mau. Jangan-jangan nanti ketika masuk ke sana, kita nanya lagi nih sama ketika kegiatan kayak gini lagi, kita nanya lagi, apakah ini jurusanku? Terus nanti tahun ketiga ngulang lagi ke kampus yang lain, apakah ini jurusan yang benar-benar ku ingini gitu. Jadi pilihannya ada 2, apakah mau bertahan di sini dengan mencari dan menemukan sendiri what's your passion. Terus yang kedua ya boleh gitu. Aku nggak menutup kemungkinan juga untuk out gitu atau izin pamit dari kampus UNIP untuk memilih jurusan yang benar-benar mungkin menjadi pilihan sebelum nanti terlambat gitu. Mau out nggak bisa, mau melanjutkan juga males gitu kan, yang jadi kebimbangan mahasiswa gitu. Tapi itu harus ditegaskan juga bahwa ketika kamu memilih untuk memilih jurusan atau kampus yang lain, apakah itu benar-benar yang kamu inginkan. Terus bisa dicek juga nih, kenapa ya? Kenapa kalaupun misalnya kalau dulu misalnya aku mau ngambil sastra pilihan pertama, kedua komunikasi gitu karena guru BK ku dari SMP SMA tuh memang mengarahkan ke sastra. Jadi ketika memilih jurusan udah pastilah ini nanti bakal jadi sastrawan lah. Tiba-tiba masuk FISIP komunikasi. Terus di komunikasi tuh nggak ada bahasa sastra-sastranya sama sekali gitu. Terus aku ngerasa bahwa kayaknya bukan di sini deh. Tapi benar kata Bu Siska tadi sih, bahwa ketika kita masuk kampus, berani menjerumuskan diri di kampus, ternyata, oh ya, ternyata di kampus, di FISIP ada Kosmip gitu. Ada komunitas seni yang mewadahiku. Terus ternyata setiap 2 tahun sekali ada yang namanya Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Dan yang kebetulan waktu itu semua kaget bahwa kenapa yang ikut Peksiminas
lomba nulis puisi anak FISIP, bukan anak sastra gitu. Karena kebetulan aku yang mewakili di sana gitu. Jadi kayak mungkin itu bisa jadi passion, tapi bukan berarti aku juga harus stay kuliah dan bekerja di sana gitu. Karena ada banyak ruang, karena ternyata ada banyak ruang di kampus yang bisa mewadah itu. Kurang lebih begitu. Next. Oke, ya, ketika kamu yakin, nggak yakin, bingung, dan segala macamnya, apapun yang ada di pikiran kalian saat ini, realitas yang kita hadapi saat ini, yang kalian hadapi saat ini adalah kamu ada di sini, gitu. Kamu ada di Universitas Bengkulu, dan kebetulan masuk FISIP. Oke, boleh next. Dan ya aku mewakili alumni, juga teman-teman lain mengucapkan selamat datang dan selamat bersenang-senang kepada seluruh mahasiswa baru Kristen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan kami tentu menyambut baik adik-adik kami untuk bergabung di kampus Universitas Bengkulu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, boleh next. Oke, yang tadi sebenarnya udah dijelaskan sama Bu Siska ya. Mungkin aku jadi sebagai alumni FISIP juga, kok maba PR-nya banyak banget sih gitu. Kok baru masuk itu udah dikasih tanggung jawab sih? Itu kok udah disuruh menentukan kapan harus lulus sih gitu. Kenapa nggak diajak seru-seruan aja, pengenalan kampus, pengenalan kakak-kakak senior yang gemes-gemes, abang-abang yang kece badai gitu. Kenapa nggak itu dulu gitu? Atau kenapa nggak ya diajak piknik lah ya biasanya kalau anak baru gitu. Tapi aku mewakili alumni yang sudah selesai di kampus tuh mengajak teman-teman, ya you must, ya kamu harus tentukan prioritas sih sebenarnya, bahwa saat kamu pertama kali terdaftar di kampus, kamu harus melakukan atau mempertanyakan ini gitu. Yang pertama tuh menentukan kapan lulus gitu. Kok baru masuk udah nanya kapan lulus gitu. Ya karena ada yang nggak lulus-lulus. Itu realitanya. Terus kamu harus menentukan kenapa. Misalnya kalau kamu D3 maksimal di kampus berapa tahun. Kalau kamu S1 maksimal di kampus tuh berapa tahun. Kalau di FISIP tuh biasanya 38 paling cepat S1, dan yang standar yang 38 sampai 4 tahun, yang standar dengan alasan itu susah banget, itu paling enggak 5 tahun, 4,5 sampai 5, terus ada yang dengan alasan sibuk pelayanan, sibuk organisasi ini, sibuk itu, bisa sampai 7 tahun dan bisa sampai 6 sampai 7 tahun dan bisa DO juga. Itu realitanya. Jadi teman-teman boleh memastikan dari sekarang kapan teman-teman harus lulus. Kalau teman-teman bisa 38 sampai 4 tahun, berarti aku harus lulus di jadwal wisuda yang mana. Karena sekarang ada 4 wisuda, berarti teman-teman bisa cek kapan tahun keberapa dan di jadwal wisuda yang mana teman-teman harus lulus gitu. Terus karena di FISIP juga ada jadwal KKN, magang, praktikum, teman-teman juga harus menentukan kapan teman-teman harus KKN. Apakah sesuai jadwal di bulan Juli, Agustus, September biasanya, atau sekarang ada di jadwal Desember, Januari, atau Januari, ya Desember, Januari gitu. Kapan teman-teman harus KKN? Kalau di komunikasi ada jadwal magang, atau misalnya di KS atau di jurusan lain ada praktikum, teman-teman harus tahu kapan teman-teman harus magang. Dulu sebenarnya jadwal magang itu 2 bulan. Tapi waktu itu karena aku magang di Jakarta, jadi aku mengambil kesempatan itu untuk memperpanjang masa magangku gitu. Jadi aku magang di 4 bulan. Jadi pas aku pulang, teman-teman udah pada nyusun skripsi, aku baru mau mulai gitu. Jadi itu kenapa sih aku akhirnya wisuda di Desember 2014 gitu.
Terus organisasi kampus dan luar kampus mana yang harus aku ikuti gitu. Misalnya ada banyak sekali organisasi kampus dan luar kampus yang tersedia. Bahkan misalnya kayak tadi ada organisasi kepemudaan, ada organisasi gereja juga, ada banyak. Tapi yang mana yang mau kita ikuti? Di FISIP ada 10, misalnya 10 sampai 15 organisasi, apakah ke 10-10-nya mau saya ikuti? Atau ada banyak sekali organisasi kampus, organisasi di luar kampus, apakah semuanya mau saya ikuti gitu? Teman-teman harus cek mana yang benar-benar saya butuhkan dan saya perlukan untuk saya ikuti gitu. Terus selanjutnya teman-teman juga cek potensi yang perlu saya kembangkan gitu. Kayak tadi misalnya kayaknya dari dulu aku suka banget sama sastra nih. Terus di FISIP nggak ada sama sekali nih ngomongin sastra. Jadi jadi waktu itu ketika aku masuk komunitas seni, aku juga kebetulan mengambil penelitian tentang analisis teks puisi yang ternyata ada kaitannya juga loh sama komunikasi gitu, bahwa teks puisi ada di surat kabar harian dan itu bisa dianalisis dengan analisis wacana teks dan macam-macam. Oh, ternyata aku nggak salah. Waktu pertama aku tahu bahwa aku tahu apa yang mau aku teliti, aku terkonfirmasi bahwa ya aku ternyata nggak salah pilih jurusan sejauh ini. Terus ya, apakah teman-teman perlu pacaran selama di kampus? Kencan, jalan-jalan, jangan lupa ya, Cin. Ini hal-hal yang menyenangkan yang perlu dilakukan, walaupun nggak wajib ya. Aku nggak bilang ini wajib, kamu harus punya pacar di kampus, kamu harus kencan, kamu harus jalan-jalan. Aku nggak bilang itu, tapi ini boleh jadi pertimbangan lah. Gitu. Terus, apakah ya tugas kuliah, jadwal ujian, apakah perlu dicatat? Ya, itu hal yang paling penting sih, menentukan itu. Setiap dosen tentu punya banyak sekali banyak sekali tugas, misalnya. Enggak banyak sekali juga sih, misalnya masing-masing dosen tuh punya tugas yang berbeda-beda. Jadi dan ada banyak mata kuliah gitu. Jadi nggak mungkin teman-teman bisa mengingat dengan jelas kalau teman-teman nggak mencatat gitu. Tugas kuliah, jadwal ujian kapan. Jadi teman-teman ketika udah tahu jadwal ujian kapan, berarti jadwal kencannya ditunda dulu. Kalau misalnya udah tahu jadwal tugas kuliahnya apa, berarti jalan-jalannya ditunda dulu. Terus kalau udah tahu jadwal ujian kapan, ya waktu pelayanannya dikasih dulu sama teman-teman yang lain gitu. Jadi teman-teman nggak ketika diminta jadi pelayan apa, teman-teman iakan. Ternyata di jadwal yang sama teman-teman ada ujian gitu. Terus teman-teman bingung, apakah aku ikut ujian ataukah aku ikut pelayanan? Itu biasa mahasiswa Kristen yang ikut PMK, KMK atau sejenisnya tuh suka bingung tuh. Lupa kalau misalnya pelayanan sesungguhnya kita ada di sini tuh pelayanan menjadi mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya apakah aku ikut ujian atau pelayanan? Ya ujian lah. Jauh-jauh ke kampus tuh ya kamu harus prioritaskan ujian gitu. Ketika misalnya kamu dikasih tugas jadi MC ibadah pun, kalaupun hari itu adalah jadwal ujian, kasih ke yang lain. Jadi jangan pura-pura, jangan kayak aku kan pelayanan gitu, itu kan MC ibadah, ini kan jadwal ujian gitu. Itu tuh bukan pilihan gitu, karena teman-teman tujuan utama teman-teman datang ke kampus adalah memulai perkuliahan dan mengakhirinya. Jadi jangan membuat sesuatu, seolah-olah itu jadi membingungkan gitu. Karena sebenarnya itu bukan membingungkan. Teman-teman harus tahu prioritas teman-teman, apa yang apa yang membuat teman-teman ada di kampus ini, apa yang menjadi tujuan dan prioritas teman-teman gitu. Jadi jangan lagi pakai alasan aku telat lulus tuh gara-gara pelayanan gitu. Soalnya suka aneh juga sih misalnya kalau ada kakak-kakak tingkat kalian atau senior-senior kakak abang yang punya alasan, iya aku tuh lama tamatnya itu karena pelayanan gitu. Tuhan tuh nggak pernah bilang kayak gitu. Tuhan tuh
mengutus kamu ke kampus tuh untuk mengerjakan tugas utamamu, yaitu kuliah gitu. Terus ya cek lingkaran pertemanan. Benar kata Bu Siska tadi bahwa boleh sih, karena di mahasiswa kampus itu kan kita nggak punya batasan ya. Kita datang dari suku, agama, ras, antar agama dan golongan yang berbeda. Tapi nggak semuanya juga harus ditemenin gitu. Nggak semuanya juga harus diikutin, nggak semuanya juga harus ditemenin. Teman-teman bisa cek mana yang orang-orang yang bisa membangun atau bisa yang mendukung, orang-orang yang bisa mendukung kehadiran teman-teman di kampus, menyelesaikan kuliah, bisa berorganisasi dengan baik dan segala macamnya. Jadi nggak semuanya harus karena kita adalah Indonesia misalnya, dari ragam suku yang berbeda, ya nggak apa-apa semuanya harus aku nggak bilang bahwa kamu harus berteman sama Batak aja, no. Aku nggak bilang kamu berteman harus sesama Kristen aja, no. Tapi teman-teman bisa cek, benar kalau kata Bu Siska tadi bahwa aku juga di kampus sebenarnya justru banyak teman-teman yang Muslim gitu. Jadi karena merasa bahwa teman-teman yang seagama, karena mungkin aku orang Bengkulu juga sih misalnya. Aku kecil dan besar di Bengkulu, jadi mungkin aku merasa lebih dekat sama teman-teman yang di sini gitu. Sementara misalnya kalau teman-teman datang dari Medan, Sumatera Utara dan sekelilingnya, misalnya mungkin ketika nyampe di sini harus berkumpul dan bersekutu dengan teman-teman yang dari satu daerah gitu. Tapi aku nggak bilang kalian harus berkumpul dengan siapa, tapi teman-teman bisa tentukan lingkaran pertemanan teman-teman mumpung masih baru. Gitu. Terus cek lagi pelayanan kampus. Apakah semua pelayanan kampus harus diikuti? Gitu. Kalau misalnya kamu adalah orang yang mahir menjadi MC, kamu mahir menjadi singer, kamu mahir menjadi pembicara, kamu mahir, apakah semuanya harus diikuti? Apakah harus semuanya dilakukan? Beri kesempatan ke teman-teman yang lain untuk menjadi pelayan juga. Oke, next. Oh ya, apalagi? Tergantung, teman-teman bisa cek apalagi yang menjadi prioritas teman-teman. Dan ya ini tadi, kamu harus tentukan sendiri prioritasmu sejak kamu sah terdaftar jadi mahasiswa. Kuliah organisasi kah, kuliah pacaran, kuliah pelayanan, kuliah nongkrong, kuliah mager. Kalau sekarang ya mahasiswa angkatan pandemi, kuliah mager gitu. Kuliah pun kamu tentukan sendiri gitu. Dari kamu pertama kali terdaftar menjadi mahasiswa. Next. Oke, ini yang paling penting. Kamu harus ingat bahwa, oh ya teman-teman, catatannya aku nggak akan membagikan ayat-ayat rohani ya teman-teman, karena aku tahu teman-teman akan melakukan, dan itu aku nggak mau nanti tampak rohani banget Kak Grace nih gitu. Tapi ini menjadi patokanku juga, gitu, bahwa kamu harus ingat bahwa kamu dipilih di antara banyak orang yang sungguh-sungguh menginginkan posisimu saat ini. Untuk itu, aku juga mengajak teman-teman untuk merayakannya, mensyukurinya, juga memanfaatkannya dengan baik. Waktu akan cepat sekali berlalu, teman-teman. Ini tiba-tiba aku juga ternyata, oh ya udah 2010 tuh, oh my God, udah 10 tahun yang lalu ya. Aku udah 10 tahun yang lalu ya di ospek sama kakak-kakak senior yang lama banget lulusnya itu gitu. Ya, gitu. Jadi waktu akan cepat berlalu, teman-teman daftar ujian, diterima di kampus, masa pengenalan seperti saat ini, terus teman-teman akan melalui ujian yang banyak sekali, ujian dari dosen, ujian kehidupan. Juga teman-teman yang akan menentukan sendiri apakah teman-teman harus wisuda ataukah teman-teman DO. Kenapa aku menulis ini? Bahwa kenyataannya ada banyak sekali kakak-kakak dan abang-abang tingkat kalian yang memang di DO gitu. Jadi aku nggak bisa menutup kenyataan ini. Ya teman-teman yang menentukan sendiri apakah teman-teman harus wisuda ataukah teman-teman ya itu di DO. Setelah itu di masa kampus gitu. Setelah lulus nanti misalnya. Oh ya, setelah lulus atau di DO
Ini catatan juga teman-teman. Teman-teman ya, karena waktu akan cepat berlalu, setelah lulus juga teman-teman juga akan menghadapi tekanan-tekanan dari keluarga, sanak family, apalagi kita yang orang-orang Batak ini ya guys, gitu. Jadi udah tau lah ya gimana tekanan-tekanannya. Belum lulus aja udah ditekan sama keluarga, apalagi nanti sudah lulus gitu. Jadi tekanan dari keluarga, sanak family, tetangga akan semakin besar. Gitu. Jadi karena kalau misalnya kalau lagi kuliah teman-teman pasti cuma ditanya kapan lulus gitu. Tapi setelah lulus nanti teman-teman akan diburu dengan pertanyaan-pertanyaan kapan yang lain. Terus ya itu tadi ketika teman-teman setelah wisuda, teman-teman juga akan mendapat tekanan, godaan dan hal-hal baik dan buruk dalam dunia pekerjaan gitu. Misalnya kayak tadi Bu Siska jadi dosen kampus enak banget. Coba ditanya nanti bagaimana penderitaan Bu Siska menjadi dosen gitu. Ada banyak sekali tekanan-tekanan yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman keluar dari kampus. Yaitu tadi juga pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih dari sekedar lulus akan semakin banyak gitu. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita harus menghadapinya. Teman-teman harus menghadapinya. Oke, next. Ya, ini tadi untuk menegaskan kembali ya teman-teman, sebelum jauh dan sebelum semuanya jadi yang seperti kayak Robintang tadi tanyakan, kok aku ada di sini sih gitu. Jadi kok aku pilih ini sih dulu, kok aku begini sih, kok aku begitu, kok temenku udah selesai. Nanti teman-teman tiba-tiba aja tuh, misalnya kayak aku dulu karena mungkin angkatanku sedikit yang magang di luar ya. Jadi aku magang setelah KKN, aku magang ke Jakarta, terus aku balik lagi tuh teman-temanku udah pada sibuk bimbingan gitu. Panik nggak? Padahal sebenarnya ya aku menjalani kampus dengan sangat baik sebenarnya gitu. Tapi tetap aja panik bahwa ketika aku pulang ke kampus, kok teman-teman udah pada nyusun sih? Kok udah pada ngajuin judul sih? Padahal kan aku nggak ada yang ketinggalan nih gitu. Sebelum semuanya, sebelum jauh dan sebelum semuanya jadi yang kayak tadi, teman-teman bisa memulainya dari sekarang. Kalau sebulan 2 bulan yang kemarin nggak ada yang ngingetin, mumpung Kak Grace baik hati mau mengingatkan, karena teman-teman nggak akan diingatkan sama alumni-alumni dan kakak-kakak tingkat kalian. Karena kakak-kakak tingkat kalian akan mengingatkan bahwa rajin-rajinlah ikut pelayanan, Dek. Rajin-rajinlah ikut organisasi, Dek. Harus ikut organisasi A, B, C, D, E. Harus ikut ini, itu. Mumpung ada aku di sini mengingatkan teman-teman, boleh mulailah sekarang, mumpung masih semangat, mumpung masih hangat-hangatnya jadi maba, gitu. Terus mumpung masih banyak energi, karena kalau kalian sudah menjadi mahasiswa akhir, mau ke kampus aja itu nggak punya tenaga. Karena kalau kalian udah sampai di mahasiswa akhir tuh kayak, oh Tuhan bimbingan lagi gitu. Nggak akan punya energi untuk kumpul-kumpul dan gemes-gemes dan seru-seru. Jadi mumpung masih hangat, mumpung masih banyak energi, mumpung masih belum terkontaminasi sama hal-hal di luar tujuan dan prioritas yang tadi kita sampaikan. Mulailah dari sekarang. Oke, next. Oke. Cia, ini aku tadi mau catat, tapi karena tadi ada sesi sharing, nih Kak Grace ngapain aja sih selama kampus gitu? Tadi karena banyak banget, bisa nggak ya dijalanin? Ya ternyata aku bisa juga loh. Selama di kampus, ya aku menjalani kuliahku ya 4 tahun lebih sedikit lah ya. Terus aku juga ikut organisasi, aku ikut komunitas seni mahasiswa FISIP, kalau teman-teman di FISIP. Terus aku ikut pelayanan juga di KMK, waktu itu aku di bidang, aku juga sampai lupa 1 tahun aku di bidang publikasi, Pubdekdok, publikasi dan dokumentasi. Terus di tahun ketiga aku kebetulan menjabat sebagai kabid bidang organisasi di KMK gitu. Apakah aku juga pelayanan di lain? Ya aku juga pelayanan di Perkantas. Kalau teman-teman pernah tahu dan dengar, ya pelayanan Kak Grace, ya pelayanan juga. Kak Grace pacaran juga. Kak Grace nongkrong juga gitu. Kerja sambilan juga. Kalau teman-teman nanti nggak tahu ya aku di masa COVID ini, kalau dulu sih sebenarnya
ada yang namanya SP, semester pendek gitu, yang boleh kita ambil saat libur panjang. Nah, karena aku nggak ada yang ngulang, ya SP-ku kumanfaatkan untuk kerja sambilan gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain SP-nya mengulang mata kuliah apa gitu, aku ambil kerja sambilan. Terus ya Kak Grace, selain itu ngapain lagi? Ya jadi perwakilan kampus juga di tingkat provinsi, Sumatera, dan nasional. Tadi kayak aku udah bilang bahwa setiap 2 tahun tuh kampus, antar kampus se-Indonesia tuh mengadakan pekan seni mahasiswa nasional gitu. Jadi teman-teman juga boleh bersaing di sana, misalnya yang punya suara bagus, punya bakat fotografi, bakat menggambar, teman-teman yang punya bakat baca puisi, nulis cerpen, teman-teman yang punya bakat menari dan segala macamnya bisa ikut berlomba di situ gitu. Dulu aku juga mewakili kampus jadi peserta di Arung Sejarah Bahari. Waktu itu kami mengelilingi pulau-pulau terpencil di Sumatera Barat, juga mengadakan pementasan apresiasi teater di isi Padang Panjang. Terus ya tingkat nasionalnya tadi udah aku bilang Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional, dan waktu itu juga aku mewakili kampus jadi peserta workshop untuk Serikat Jurnalisme untuk Keberagaman, dan itu juga acaranya nasional. Ada banyak sekali ruang-ruang dan kesempatan yang bisa teman-teman ambil. Mungkin pengumumannya nggak sampai di kampus, teman-teman boleh search di Google sendiri. Teman-teman bisa cek beasiswa juga. Kalau misalnya teman-teman, Kak Grace dapat beasiswa nggak? Kak Grace tiap tahun tuh ngandalin beasiswa sih sebenarnya. Walaupun kalau nggak ada beasiswa bisa juga sistem itu. Tapi kalau ada beasiswa kenapa nggak gitu. Jadi karena misalnya aktif di kampus dan lain-lain tuh, Kak Grace tuh nggak pernah nanyain beasiswa. Biasanya dulu ada ibu admin yang selalu justru yang ngasih informasi gitu. Grace siapin berkas ini ya untuk beasiswa yang ini. Jadi segala sesuatunya kayak oke, aku tinggal siapin. Tapi apakah itu curang? Ya nggak curang, karena syaratnya kan aku bisa selesaikan, aku bisa ikutin gitu. Kalau syaratnya adalah mahasiswa berprestasi, ya gitulah ya teman-teman, kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya banyak beasiswa, banyak banget sih menurutku. Kalau dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, kalau 10 tahun yang lalu, selain misalnya teman-teman juga mungkin ada yang mahasiswa bidik misi atau misalnya yang lain, ada yang namanya beasiswa PPA, ada beasiswa Super Semar, ada beasiswa BI, ada beasiswa Jarum dan segala macam, ada banyak banget. Baik di kampus maupun luar kampus yang teman-teman bisa akses gitu. Ya, Kak Grace tepat waktu nggak? Tepat waktu gitu. Aku nggak mau dicap bahwa Kak Grace pelayanan tapi kuliahnya nggak bener, ini lama banget gitu. Aku selalu membanggakan diriku yang ya aku boleh ikut organisasi, aku akan aktif pelayanan, tapi aku juga balik ke prioritas awalku untuk menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Oke, next. Oke, ya itu tadi, tapi teman-teman nggak semua harus dilakukan, tapi kalau kamu bisa dan mampu, kenapa enggak gitu. Jadi aku nggak bilang kamu harus aktif organisasi, kamu harus kuliah benar, nilainya IPK-nya bagus, tepat waktu, tapi kamu juga harus organisasi, pelayanan, kamu harus ini, kamu harus itu, enggak. Teman-teman boleh kok misalnya kuliah ikut satu organisasi, atau boleh pelayanan, atau boleh sambil apa. Enggak semua orang bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Mungkin kebetulan aja Tuhan ngajarin untuk multitasking ya, tapi nggak semua orang mampu untuk itu. Ada orang yang tiba-tiba misalnya 2-3 kegiatan itu langsung ke distract sama yang lain, atau pecah konsentrasi, atau misalnya nggak bisa fokus mengerjakan satu. Kalau kamu bisa fokus ngerjain 1 atau 2, kamu boleh kerjakan itu. Tapi kalau kamu bisa ngerjain 10, ya nggak apa-apa juga gitu. Oke, next. Oke, kayaknya udah cukup. Thank you teman-teman. Aku bisa teman-teman hubungi di Instagram via lampu jalan dan via Gmail di gracialink3@gmail.com. Atau kalau teman-teman mau konsultasi nggak ding, kalau teman-teman mau ngobrol juga boleh via WhatsApp ke Tabita juga boleh, nanti diminta kontak.
Oke, thank you. Terima kasih untuk Kak Gracia Lingga. Kita gimana sih pemateri kita hari ini, seru banget gak sih? Ceritanya banyak banget, kita belajar banyak banget kan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sampai cerita tentang KKN magang loh. Maba nih kayak bingung apa tuh KKN magang, udah diceritain Bapak teman-teman biar nggak kaget gitu ya, ada Nyampe kampus KKN aja udah banyak magang, mungkin PR bisa ya. dipersiapkan. Iya Kak. Dan teman-teman ada yang mau bertanya ke Kak Gracia nggak nih? Izin bertanya, Kak. Oke. Bagaimana tanggapan Kakak atau pendapat Kakak tentang komentar-komentar keluarga gitu, Kak? Yang kayak gini, kenapa harus jurusan itu dan mengapa harus di universitas itu gitu, Kak? Terima kasih. Itu persoalan mahasiswa banget lah ya. Pokoknya kalau bukan jurusan kedokteran atau bukan FKIP lah paling enggak, karena udah jelas bakal jadi guru, atau misalnya ya dokter harus jadi pas udah jadi dokter, itu FISIP ini selalu jadi ini sih, selalu jadi, aku nggak bilang olok-olokan, tapi selalu jadi, ih ngapain sih FISIP gitu. Ini coba dicek deh, kalian beneran di FISIP nih ngapain gitu. Terus apakah ketika masuk FISIP kalian nggak tahu ini jurusan mau kemana gitu. Itu banyak banget sih pasti. Atau misalnya akan selalu ada, walaupun nggak keluarga, akan selalu ada orang-orang yang akan nanya, Grace nih di media apa? Pokoknya kalau anak komunikasi jurnalistik udah pasti di media lah gitu. Kalau misalnya KS nih udah pasti jadi peksos lah ya, pekerja sosial di dinas sosial. Kalau sosiologi nih yang suka bingung, ini sosiologi ini harusnya jadi apa sih gitu, lulusnya jadi apa sih gitu. Atau Robintang tadi jurusan apa? Administrasi publik, Kak. Apalagi administrasi publik, ini mau kemana? Jadi humasnya Pemda. Itu akan selalu jadi persoalan sih. Tapi menurutku yang paling penting yang bisa teman-teman lakukan adalah melihat prospek. Aku nggak bilang bahwa nanti aku harus jelas nih mau ngapain. Aku juga dulu waktu kuliah, aku akan masuk ke Kompas, jadi wartawan di sana, jadi wartawan senior, jadi wartawan ini banyak banget kan. Pas lulus bahkan nggak pernah kerja di bidang media gitu. Gitu. Jadi bahkan ketika kita udah merencanakan kita mau apa juga ternyata ya yang nggak bisa juga ternyata sesuai rencana kita gitu. Kalau misalnya tadi ditanya apa pendapatnya, aku nggak bisa bilang apa-apa ya, tapi selama yang aku tahu ketika ada keluarga yang nanya atau apa, biasanya tuh aku kuatkan diriku sendiri dulu. Kayak tadi bahwa oh ya di FISIP tuh ternyata ada kosmip misalnya, atau ada aku bisa ikut kegiatan workshop di luar kota, di luar ya workshop nasional, aku bisa jadi peserta ini peserta itu. Jadi aku lihat kemungkinan itu, dan setelahnya aku bisa aku mau bekerja di mana ya, matangkan diri dulu sih, pastikan bahwa kamu benar ada di sini gitu. Makanya tadi aku mengajak teman-teman untuk mengecek lagi, teman-teman salah pilih nggak? Atau kalaupun salah, terus gimana dong solusinya gitu. Jadi karena nggak semua orang tua ataupun keluarga tuh tahu kita nih jurusan apa dan harus seperti apa. Terus kalaupun misalnya kayak tadi bahwa anak KS harus jadi peksos, apakah semua anak KS jadi peksos? Ya nggak bisa lah gitu. Karena penerimaan peksos juga ya terbatas juga gitu. Kalau yang lulus 1.000 orang, yang diterima 50 orang, terus 950 orangnya kemana? Jadi teman-teman harus yakin dulu kalau misalnya teman-teman di administrasi publik, pekerjaan yang bisa diakses di administrasi publik tuh gimana ya misalnya. Oh ya ada kantor pemerintah daerah, atau misalnya semua dinas-dinas kayaknya membutuhkan administrasi publik gitu. Atau misalnya yang lebih prospek deh, misalnya ya setelah ini ternyata aku mau jadi wartawan gitu. Atau setelah ini ternyata aku mau jadi ya bagian hukum
administratif di bidang di bagian hukumnya Pemda, bagian hukumnya Pemkot, atau aku stay di mana? Teman-teman cek itu dulu. Kayak tadi misalnya kalau teman-teman ngambil jurusan jurnalistik, ya apakah semua teman-teman jurnalistik itu punya bakat menulis? Ya enggak juga gitu. Apakah teman-teman yang annyeonghaseyo. Apakah teman-teman yang di jurusan komunikasi itu semuanya harus jadi ya pembawa acara, berita? Apakah bisa jadi ini? Ya enggak juga gitu. Aku dari lulus kuliah sampai sekarang bahkan nggak pernah mencicipi kantor berita gitu. Walaupun dari dulu udah tahu nih maunya jurnalistik, udah ngambil komunikasi jurnalistik pula, itu kan kayaknya udah jelas banget lah ya. Terus suka nulis lagi, pas lulus ya nggak juga ke sana gitu. Jadi apa yang jadi tugas teman-teman di awal ini, mumpung banget masih baru, teman-teman boleh tanya. Misalnya ada ikatan alumni kah, atau misalnya ada banyak sekali informasi yang bisa diakses di Google. Teman-teman bisa cek administrasi publik ini kemana, di mana aja. Misalnya bahkan kalau teman-teman misalnya ya seperti keinginan orang tua ya kebanyakan bahwa anaknya harus jadi PNS, teman-teman bisa cek juga misalnya administrasi publik ini biasa diterima di jurusan apa ya kalau ngambil PNS gitu. Teman-teman harus mempersiapkannya dari sekarang. Jadi setelah teman-teman tahu dan teman-teman yakin teman-teman nggak salah pilih, ataupun kalau teman-teman tahu teman-teman salah pilih, terus teman-teman meyakinkan diri teman-teman, oke, nggak apa-apa aku di sini, terus aku bisa mengecek lagi keinginanku, teman-teman bisa mulai dari sekarang. Mumpung belum terlambat banget. Karena menurutku semangat untuk jadi mahasiswa tuh nggak tahu ya kalau kakak-kakak yang lain, kalau menurutku itu di 3 semester pertama loh. Di semester keempat teman-teman akan dihebohkan dengan jadwal KKN, jadwal magang, terus ini itu, terus teman-teman jadi bingung, ini kok mau ngambil KKN, mau ngambil magang, mata kuliahku belum lengkap, gitu, atau belum ini, belum itu, gitu. Jadi mumpung masih baru banget, teman-teman bisa mempelajari itu sekarang. Dulu soalnya nggak ada kakak tingkatku yang mengingatkan aku soal ini, gitu. Nggak ada kakak tingkat yang ngasih tahu bahwa ya kalian tuh nikmatin aja masa-masa kuliah, masa-masa bebas bersuara, menyuarakan aspirasi, jadi penyalur suara rakyat gitu. Tapi kakak-kakak dan abang-abang tuh nggak ngasih tahu bahwa setelah lulus tuh kita mengakses apa ya. Kalaupun atau misalnya teman-teman yang mau jadi PNS misalnya, teman-teman tak harus tahu bahwa ada standar nilai minimal ketika mau mendaftar jadi PNS misalnya. Ada IPK standar. Atau teman-teman kalau misalnya mau ke perusahaan apa, ada IPK standar. Atau kalau teman-teman mau melanjutkan S2 di dalam negeri dan luar negeri jalur beasiswa, ada IELTS dan ITP yang harus teman-teman kejar gitu. Jadi teman-teman harus mempelajari itu dulu. Jadi harus tahu dari awal. Nggak bisa nih teman-teman nanti di semester 4, semester 5 baru teman-teman sibuk. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, misalnya ketika teman-teman tahu, aku mau jadi jurnalis nih, tapi di semester 3 atau 4 berubah karena misalnya pertemuan dengan teman-teman, diskusi, ngobrol, dan akhirnya, oh ya, ternyata selain jurnalis, aku tuh juga mau loh ternyata jadi ini, jadi itu, gitu. Aku ternyata mau banget ke sini, aku mau kerja di sini, gitu. Jadi teman-teman bisa, semua manusia itu kan berubah ya, dinamis ya. Jadi ketika teman-teman udah menentukan sekarang pun, ya belum tentu juga bakal belum tentu juga bakal itu yang terjadi, dan bisa juga keinginan kita yang berubah gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke Robintang tadi, ya dicek dulu deh misalnya administrasi publik tuh kemana, dan percayalah bahwa yang nanya tuh pasti masalahnya tuh yang sering nanya tuh yang nggak sekolah juga gitu. Iya kan, kalau dia sekolah kalau misalnya dia di kampus pasti tahu gitu. Tapi kan masalahnya yang nanya tuh yang nggak kuliah. Susah kan kita mau menjelaskan juga gitu. Terus misalnya apalagi kalau misalnya keluarga di kampung lah ya misalnya.
ini nggak, itu apanya itu? Itu kan kita mau jelasin juga nanti susah. Kita nggak jelasin dikira kita yang salah gitu. Pertama sih emang ya yakinkan diri, terus kedua ya kenapa kita harus menjelaskan ke orang lain sih gitu. Ya udah, kuliah nikmatin, rayain, kerjakan tugasmu, prioritasmu. Nanti teman-temanku yang dulu aku anggap, bukan aku yang anggap sih, teman-temanku yang di kampus kayaknya selengean banget, sekarang udah jadi pejabat BTN. gitu. Jadi yang selama di kampus tuh kayaknya seru-seruan aja hidupnya. Bukan seru-seruan sih, misalnya kayak dia dulu kebingungan banget nih kayaknya orang kalau misalnya ngerjain tugas tuh selalu japri, misalnya Grace gimana tuh, kayak mana tugas kita, gini gitu. Ternyata udah jadi pejabat Pemda gitu. Udah jadi ini, ternyata cepet banget ya gitu. Jadi kan kita nggak pernah tahu nih, tapi kita juga boleh mengaturnya sejak sekarang, walaupun apa yang kita prioritaskan, apa yang kita targetkan, apa yang menjadi tujuan kita, ya belum tentu juga bisa kita capai. Kita rencanain A sampai Z misalnya. Ternyata Tuhan kasih Z ke A. Atau misalnya kita mau ABC, Tuhan kasihnya D, E, F. Kurang lebih sih begitu. Semoga bisa menjawab ya. Ya kalaupun nggak bisa menjawab, kita jawab di belakang aja. Oke, kenapa Bu Korfak? Oke, teman-teman. Baik, terima kasih Kak Gracia. Mungkin ada kata-kata semangat untuk kami Kak, gitu dari Kakak. Kata-kata semangat kayaknya bakal klise banget, tapi aku berharap selelah apapun kalian, aku tahu bahwa kalian ada di sini penuh perjuangan. Bahkan kalaupun misalnya ada yang salah pilih jurusan, tapi sebenarnya kalian sudah sangat berjuang. Dan ya mumpung belum terlambat, cek lagi dari sekarang. Kalau teman-teman benar-benar sudah yakin, ya nikmatin, rayakanlah gitu. Jadi kayak tadi misalnya banyak banget yang mau dikerjain, tapi tuh bisa juga Kak Grace bisa juga kok 4 tahun, terus ada bisa juga 4,5-5 tahun. Ada juga yang lama tamat, tapi misalnya dia cuti 2 semester atau 3 semester untuk bekerja. Itu nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi jangan panik, nikmatin aja. Selamat menjadi mahasiswa, selamat datang di kampus Universitas Bengkulu. Mari merayakannya dengan sukacita. Ya, itu aja sih menurutku. Dan selamat datang lagi untuk kalian semua. Itu ya teman-teman dari pemateri kita hari ini. Tadi ada dosen kita, Ibu Francisca, tapi Ibu sudah mati ya laptopnya, jadi Ibu izin duluan. Iya, tadi kendalanya itu. Mungkin sampai sini aja sharing-sharing kita. Tadi juga Ibu Francisca sudah memberikan kata terakhir juga, ucapan selamat tinggal juga tadi ya, sebelum ada kendala mati laptop. Mungkin kita akan ditutup sharing kita pada hari ini dengan kakak kita, Kak Gracia. Doa penutup kita pada sore hari ini. Iya, Kak. Oke, aku mengucapkan thank you ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh berkumpul melalui Zoom meeting ini bersama teman-teman panitia, bersama Korfak, bersama adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah apa yang kami sharingkan, apa yang kami ceritakan boleh menjadi kabar sukacita bagi adik-adik kami, dan boleh menjadi semangat dan energi buat mereka. Kami menyerahkan adik-adik kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah mereka boleh dapat menikmati masa-masa menjadi mahasiswanya, boleh menikmati masa perkuliahan, boleh Tuhan izinkan menikmati masa kesibukan pergaulan mereka, pelayanan mereka, bahkan keorganisasian mereka, boleh mereka nikmati. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai apapun yang menjadi rencana-rencana adik-adik kami. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan apapun yang menjadi rencana mereka.
Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan, kami juga menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Gracia sekali lagi.